Selamat datang kepada seluruh peserta yang telah bergabung hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Selanjutnya, saya akan membacakan beberapa agenda atau rangkaian kegiatan di webinar sore hari ini yang akan diisi dengan sambutan dari WRI Indonesia, kemudian dilanjutkan dari paparan dari Bapak Dr. Fahrudin Majeri Mangunjaya, kemudian dilanjutkan paparan dari Ibu Iswardiningsih, paparan dari Ibu Hening Parlan, kemudian akan ada sesi tanya jawab, kemudian pengumuman rangkaian acara Hazanah Hutan, kemudian ditutup dengan kuis berhadiah nantinya. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal teknis terlebih dahulu terkait dengan peraturan webinar pada hari ini, di mana sesi ini direkam dan akan diunggah kembali di YouTube WRI Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon saat acara berlangsung, kecuali jika diminta MC untuk menyalakan mikrofon. Dan yang terakhir, jika nantinya ada pertanyaan, silakan untuk menulis di kolom chat pada kolom chat Zoom atau nanti open mic ketika sesi tanya jawab berlangsung. Baik, kalau begitu kita langsung saja masuk ke agenda yang pertama. Untuk membuka webinar ini akan ada Mas Tommy Haryadi selaku Direktur Program Pangan, Lahan dan Air WRI Indonesia untuk menyampaikan sambutannya. Pada Mas Tommy, kami persilakan. Mohon izin, apakah bisa mendengar suara saya dengan baik? Ya Mas, bisa terdengar dengan Eh, baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat sore, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta di webinar hari ini yang bertemakan memaknai hubungan antara agama dan kepercayaan dengan menjaga ekosistem. Pertama-tama saya ucapkan salam hormat kepada seluruh narasumber kita yang sudah bergabung secara online, yaitu pertama Bapak Fahrudin Majeri Mangunjaya, Dekan Fakultas Biologi dan Pertanian, serta Ketua Pusat Pengajian Islam Universitas Nasional, lalu Ibu Werdiningsih, Sekretaris Jenderal Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, Ibu Hening Parlan, Fasilitator Nasional Interfaith Rainforest Initiative Indonesia, serta Koordinator Nasional Green Faith, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk memberikan ilmunya dan berbagi pengetahuan sebagai narasumber di webinar kita hari ini. Seperti kita ketahui, hutan adalah ekosistem yang sangat penting bagi kita semua. Meskipun kita yang hidup di perkotaan, seperti yang tinggal di Jakarta, jauh dari hutan, namun pada hakikatnya kita sadari bahwa hutan adalah penopang kehidupan kita, penyelamat ekosistem yang ada di muka bumi ini. Hutan adalah regulator yang vital, yang menjaga keseimbangan komposisi zat-zat vital di udara, termasuk oksigen dan karbon dioksida. Hutan juga menjadi sumber pangan, menjadi ladang bagi kita untuk terus menghasilkan perekonomian yang lebih baik bagi masyarakat lokal maupun masyarakat perkotaan. Tidak hanya itu, hutan juga mempunyai jasa-jasa ekosistem yang sering terlupakan seperti habitat keanekaragaman hayati, sumber daya air, dan juga penyerap karbon. Pada 21 Maret nanti, kita akan memperingati Hari Hutan Internasional. Sebagai salah satu negara dengan luasan hutan terbesar di dunia, Indonesia mempunyai peran yang besar dalam menjaga kestabilan iklim. Uh, uh, Bertepatan dengan bulan Ramadan ini, yang juga menjelang Hari Raya Nyepi nantinya, beberapa momen keagamaan lainnya tentunya juga akan memperkaya tema kita kali ini, yaitu Khasanah Hutan sebagai wadah berbagi pengetahuan tentang hutan. Webinar hari ini adalah awal dari kampanye tersebut. Selama kurang lebih 3 minggu ke depan, akan ada berbagai wadah, berbagai pembelajaran dalam bentuk masterclass, dan juga kompetisi konten Instagram. Uh, Kami harap melalui seminar ini, melalui webinar ini, akan ada berbagai rangkaian kegiatan yang telah kami siapkan, dan sama-sama kita dapat mengingatkan kembali betapa pentingnya peran manusia dalam menjaga kelestarian hutan. Kita tidak akan bisa hidup sejahtera tanpa adanya alam dan iklim yang sehat, dan untuk itu kita butuh hutan yang berkelanjutan. Akhir kata, saya ucapkan selamat belajar, selamat menggali pengetahuan, dan berbagi perspektif
dalam kelestarian hutan kita. Selamat berpuasa juga bagi rekan-rekan yang menjalankannya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Tommy atas sambutannya dan juga telah membuka wawasan kita juga hari ini tentang betapa pentingnya peran manusia dalam menjaga ekosistem hutan dan juga tadi memperkenalkan secara singkat gitu ya terkait dengan rangkaian kegiatan Hazanah Hutan ini. Kalau begitu, mari kita langsung saja masuk ke sesi pemaparan yang pertama, di mana sesi ini akan membahas tentang nilai keislaman sebagai landasan aksi menjaga lingkungan, yang mana sangat relevan di bulan Ramadan hari ini. Kami persilahkan kalau begitu kepada Bapak Dr. Fahrudin Majeri Mangunjaya selaku Dekan Fakultas Biologi dan Pertanian serta Ketua Pusat Pengajian Islam Universitas Nasional. Kepada Bapak Dr. Fahrudin kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Selamat berpuasa. Bagian menjalankan ibadah puasa. Sore ini berbahagia sekali kita bisa berbagi tentang eh, kegiatan bagaimana melestarikan hutan berbasis keyakinan. Dan saya akan memberikan beberapa perspektif tentang bagaimana umat Islam, bagaimana Islam mengajarkan tentang pelestarian alam pada umumnya, karena agama Islam lahirnya di Middle East, di Timur Tengah, tidak ada hutan di sana, hampir tidak ada hutan, tetapi ada padang savana, ada gunung, ada batu, ada ada flora dan fauna, dan ada oase yang nanti akan saya sampaikan. Ini sangat menarik dan sangat relevan dengan apa yang kita bicarakan sekarang, bahwasanya Nabi juga melindungi alam. Dan Anda harus tahu bahwa wahyu diturunkan itu bukan, wahyu itu diturunkan di alam, di gua. Dan Nabi itu bersama ya istilahnya bertahanut ya, bertapa ya. Kemudian datanglah Jibril dengan ayat pertama yang diturunkan pada bulan Ramadan itu, pada saat nuzul Quran kita bilang itu namanya ayatnya surat Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka bacalah hai Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah yang menciptakan kamu dari segumpal darah. Mohon izin saya sharing. Ini saya belum bisa men-sharing. Apakah sudah bisa, Mbak? Sekarang, Pak? Iya, saya coba lagi. Tadi bisa ya. Oke, kalau Sekarang nggak bisa. mungkin boleh minta tolong kepada operator juga kalau bisa membantu share screen. Malah whiteboard yang muncul. Ya, itu udah. Oke, continue. Ya, saya akan memberikan perspektif Islam di dalam menjaga keseimbangan ekosistem next. Jadi saya dikasih PR oleh panitia dua pertanyaan. Bagaimana Islam memandang hutan dan lingkungan? Ya, nanti yang kedua, di bulan Ramadan ini apa hal mudah yang diamalkan? Dua hal yang akan saya jawab, mungkin beberapa slide ilustrasi nanti akan saya paparkan. Yang pertama, next. Jadi Islam memandang hutan dan lingkungan dalam praktik perlindungan ekosistem yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, mencontohkan beberapa praktik ya. Nabi, ini yang penting nih, Nabi SAW, Rasulullah SAW menetapkan dua tempat suci Makkah dan Madinah sebagai kawasan haram. Kawasan haram itu artinya kawasan suci. Jadi apa maknanya haram? Semua yang ada di dalam itu dilindungi, tidak boleh dibawa pulang. Ya,
Kalau ada rumput tidak boleh dipotong. Kalau ada tanaman, ada pohon bunga misalnya, tidak boleh dicabut, tidak boleh diburu juga apa yang ada di dalam. Nanti saya jelaskan di paragraf berikutnya. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melindungi kawasan alami dan membatasi penggunanya pada kawasan lindung yang disebut dengan hima. Hima itu lahan protektorat. Jadi kalau kita bilang di sini taman nasional atau kawasan lindung atau kawasan konservasi, Nabi membuat kawasan konservasi 14 abad yang silam. Jadi kita harus perhatikan betul bahwa kita tidak hanya dalam praktek sholat, puasa, zakat, haji, kemudian eh, rukun iman dan rukun Islam, tetapi ini praktik Nabi juga melindungi kawasan alami untuk membatasi penggunaannya pada kawasan lindung yang disebut dengan hima. Nanti saya jelaskan di next paragraf. Yang ketiga, membuat proteksi untuk melindungi lembah atau harim al-wadi, ya, harim al-wadi dan sungai, harim al-anhar. Jadi ada harim zone, kawasan yang protektorat untuk sungai. Semua sungai tidak semua dibangun sebelah tepi-tepinya itu karena itu akan mengganggu ekosistem sungai yang nanti mengganggu penyerapan air yang mengalir misalnya dari langit ya ketika hujan. Kalau daerah di sebelah-sebelahnya itu tidak ada tempat yang vegetasi yang alami, maka tidak ada yang menyerap dan stok air akan kering. Next. Ya, yang pertama Rasulullah menetapkan bahwa dua tempat suci Mekah dan Madinah sebagai kawasan suci, kawasan haram. Ini referensinya baru ya, saya dapat tahun 2025 dari Abdullah Al-Aufi yang datang memberikan buku ini kepada saya, jadi saya ringkaskan. Jadi ada hak ekologis Makkah Mukarramah sebagai tanah haram dan kawasan konservasi. Ini hadisnya. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Fathu Makkah, pada saat penaklukan Makkah, sesungguhnya negeri ini diharamkan atau suci oleh Allah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Maka ia haram atau suci dengan kesuciannya, maka Allah hingga hari kesuciannya hingga hari kiamat. Dengan kesucian Allah hingga hari kiamat. Tidak boleh dipatahkan durinya, tidak boleh dikejar hewannya, tidak boleh diambil barang ketemu kecuali diumumkan, dan tidak boleh dicabut rumputnya. Ibnu Abbas berkata, wahai Rasulullah kecuali az-zikir, karena itu untuk rumah dan kuburan mereka. Beliau berkata, az-zikir ini tempat perumahan, komplek perumahan khusus. Jadi tempat-tempat alami di Mekah dan Madinah itu dilindungi. Tidak boleh dibawa pulang ya, tidak boleh diambil rumputnya, tidak boleh itu kena dam. Pada saat ihram, kalau ada binatang yang lewat di tempat kita, nyamuk atau belalang, belalang suka nempel tuh di Masjidil Haram. Nggak boleh diganggu, hanya ditebas saja ya, ditebas sedikit, ya dia akan pergi. Burung-burung pun tidak boleh diganggu di sana. Jadi ini kesucian Masjidil Haram dan ini hadis muttafaq alaih, artinya diriwayatkan di dalam sahih semua Bukhari, Muslim, Nasai, mungkin Kutubus Sittah ya, muttafaq alaih. Jadi riwayat ini sahih dan ini adalah pantangan bagi orang-orang yang berkunjung ke Masjidil Haram. Bayangkan kalau ini tidak ada, para hobiis itu akan mengkoleksi burung dari Mekah atau para hobiis tanam-tanaman akan mengkoleksi dari Madinah tanam-tanaman dibawa pulang. Nggak boleh, haram. Jadi ini contoh primordial dari umat Islam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melindungi alam, di mana tanah suci haram tidak boleh diganggu. Selanjutnya, next, ini tanah haram yang sekarang sudah berubah permukaannya, ya.
Ya, pada saat seminar tahun 87 saya ingat, 1987, 2007 di UIN, planner konservasi Saudi Arabia itu bercerita bahwa orang yang mendesain Masjidil Haram ini ada yang menolak sama sekali untuk membuat bangunan-bangunan ini karena merusak apa yang sudah ada secara alami. Dan ini sebenarnya perdebatannya panjang sampai dengan menjadi seperti ini. Next. Ya, ini yang B, hak ekologis Madinah Al Munawwarah sebagai kawasan konservasi ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Hadisnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Madinah adalah tanah haram antara bukit air hingga bukit Sur. Jadi ada dua bukit, nanti petanya saya jabarkan. Dari tanah haram. Artinya kalau tanah haram tidak boleh diburu, tidak boleh diambil tanam-tanamannya, tidak boleh ditebang pohonnya. Kemudian dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku menjadikan haram terlarang wilayah antara dua harrah, tanah berbatu hitam dan gunung Madinah, tidak boleh ditebang pohonnya dan tidak boleh diburu hewannya. Ini hadis riwayat Muslim. Sahih ini hadisnya. Jadi Makkah dan Madinah adalah kawasan lindung, kawasan haram. Itu contoh primordial. Sebelum Taman Nasional ada, sebelum Yellowstone ada atau abad 18, 14 abad silam Nabi membuat kawasan haram. Nanti ada kawasan yang khusus yang disebut dengan Hima. Next. Nah, ini Madinah sebagai kawasan lindung itu berapa luasnya? 22 kilometer. Ya, kawasan lindung itu nggak boleh diganggu. Kawasan Madinah seradius 22 kilometer eh, sekelilingnya. Kalau ke radius hima pepohonan itu 42 kilometer, kilometer 44 dan sekitarnya. Ini kitabnya baru, belum beredar di Indonesia. Saya kira tapi sudah di Madinah sudah ada. Dan ini yang membuat dosen biologi Universitas Madinah. Terus next. Ini juga adalah gambar larangan berburu ya di Madinah. Sama tadi dengan kawasan lindung pohon dan tidak boleh ditebang, tidak boleh diburu, tidak boleh dibawa pulang di Madinah. Next. Rasulullah melindungi kawasan alami yang disebut hima. Nah, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda tidak ada hima atau kawasan lindung kecuali milik Allah dan Rasulnya. Ibnu Abbas menambahkan, telah sampai kepada kami Nabi SAW menetapkan kawasan Naqi sebagai hima dan Umar radhiyallahu anhu menetapkan Syarab al-Rabadah dan Ar-Rabadah sebagai hima. Jadi tiga kawasan lindung yang dibuat khalifah meneruskan dari tradisi Nabi. Anaki ini nanti lihat fotonya ada, masih ada sampai sekarang hima Nabi. Nanti kalau misalnya ziarah ke Madinah bisa lihat hima Nabi ya. Next. Nah ini hima Nabi masih hijau. Nabi SAW menetapkan kawasan Anaki sebagai hima yang merupakan daerah rawa yang menjadi tempat genangan air ditumbuhi oleh rumputan dan kini masih memiliki tutupan vegetasi yang cukup lebat. Next. Hima tadi ya. Bapak. Ada Harim Albir, perlindungan sumur. Jadi kawasan lindung juga ada untuk kawasan sumur. Ada sumur, jadi ada radius 40 meter tidak boleh dibangun bangunan. Nah, untuk serapan air. Kawasan lindung sumur adalah 40 hasta dari seluruh sisinya. Radius kurang lebih 24,48 meter diperuntukkan bagi tempat minum unta, kambing, dan bagian musafir yang pertama kali mengambil air. Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad nomor Mohon 94. Next. Pak Fahrudin, mohon maaf memotong. Ya,
Izin mengingatkan Bapak untuk paparannya akan berakhir di sekitar 2 menit lagi. Oke, siap. Makasih, Ini Pak. Hima juga ya, next saja. Nanti bisa di-share ininya. Dan ini Hima yang modern. Coba diklik. Mudah-mudahan jalan suaranya. Suaranya nggak muncul. Sayang sekali ya. Ya, next saja. Next. Ini Hima Mahmia King Khalid di dekat Jeddah. Saudi Arabia saya berkunjung ke sana bulan April 2024. Begini, ini kawasan lindung. Beginilah adanya. Oase aja. Pokoknya ada beberapa. Nah itu sarang serangga itu yang ada kubah di camping itu. Ini kunjungan kami peserta seminar 2030 di Saudi Arabia tahun yang lalu. Nah, di sana tempatnya tenda seperti ini, dia ada perkantoran. Oke, biar ringkas, next saja. Ya, oke. Ya, kita ketahui bahwa kenapa kita melestarikan hutan, karena ada yang menolong kita di hutan itu, yaitu para serangga penyerbuk ini ya. Ada lebah, ada kupu-kupu dan sebagainya. Bayangkan kalau tidak ada hutan, mereka tidak ada kalau tidak ada tanaman, mereka tidak ada tempat untuk berteduh. Nah, kecuali nanti kita menanam tanaman, bawang, tomat dan lain-lain, rambutan, itu dilakukan oleh jasa penyerbuk ini untuk mengawinkan dari putih ke benang sari. Next. Nah, kita tahu bahwa karena keragaman hayati adanya di hutan dan di kawasan alami, dan hampir 50% dari mamalia itu sudah terancam punah dan yang lain-lain juga terancam punah. Ini publikasi dari ahli keanekaragaman hayati tahun 2015 kalau tidak salah. Next. Jadi sekarang itu terjadi apa yang disebut dengan six mass extinction, ya, extinction atau kepunahan ke-6, periode ke-6, yang sebenarnya tidak ada di dalam sejarah evolusi, tetapi ini zamannya zaman antroposen, di mana banyak sekali kepunahan spesies, ya. Lalu kalau dibandingkan dengan pada kepunahan massal yang lain, misalnya kepunahan massal zaman kereta itu disebabkan oleh meteor dan sebagainya, dalam teori dinosaurus juga mati, tapi dalam six extinction ini banyak sekali kepunahan binatang-binatang, satwa dan tumbuhan itu disebabkan oleh manusia. Ini disebut dengan abad kepunahan yang disebabkan oleh manusia, the six extinction. Next. Apa yang dilakukan oleh para ilmuwan Islam, ya, ini di ISESCO. ISESCO itu Islamic Science, Economic and Social Organization. Antara lain adalah merilis dokumen strategi aktivasi pendekatan agama dan budaya untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini Oktober 2019 di Rabat dibuat deklarasi mengenai budaya dan agama untuk melindungi kawasan, untuk melindungi lingkungan untuk menuju pembangunan berkelanjutan. Next. Dokumennya ini himbauannya apa? Yaitu kembali pada Quran, Sunnah,
masjid diberdayakan, ulama dan religious leader, kemudian ada green hut, ada green madrasah, eko pesantren, dan financial charity itu harus digerakkan. Nah, ini linknya bisa dilihat dari sini. Mudah-mudahan masih ada linknya, nanti bisa dilihat. Ada dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bisa dilihat. Next. Ada komponen Al-Mizan, perjanjian Al-Mizan yang bisa Anda download juga ada di 11 bahasa. Al-Mizan itu artinya keseimbangan, itu yang dirilis oleh para sarjana muslim yang terkait dengan lingkungan, dirujuk ke 300 institusi Islam di seluruh dunia dan disebarkan ke dalam berbagai penjuru dunia dan institusi. Boleh dilihat Al-Mizan Component for the Earth, Al-Mizan Earth. Nanti download saja itu, bahasa Indonesianya sudah ada. Next. Apa dokumen Al-Mizan ini? Next. Ya, Al-Mizan menyoroti pentingnya budaya dan agama dalam mendorong perubahan perilaku bersama, solusi ilmiah, teknis, dan politik. Draft pertama Al-Mizan dibagikan kepada lebih dari 300 institusi Islam dan mitra internasional untuk mendapatkan masukan dan konsultasi. Next. Salah satu dari statement Al-Mizan mengatakan bahwa setiap kepunahan massal dalam sejarah bumi menyebabkan pengaturan ulang kumpulan bentuk kehidupan secara radikal di planet ini. Jika tidak, jika kita memicu kepunahan massal lainnya, mungkin saja manusia tidak menjadi salah satu spesies yang selamat. Jadi tidak selamat kalau harimau punah, atau mungkin lebah punah, atau mungkin kupu-kupu punah, tidak ada yang menyerbukan, terus kemudian produktivitas turun, tanam-tanaman tidak berbuah, terus manusia makan apa? Itu makanya Nabi Nuh bawa binatang sepasang-sepasang ya. Next, ini drafting scholar Al-Mizan ada 11 orang, 6, 8, 10, 11. Ada key drafting juga, bisa dilihat dari websitenya. Saya masuk di dalamnya, ada mewakili Indonesia, dari Malaysia, dari Turki, dari Saudi Arabia, dari Yordan, dari UAE, dari Inggris, dan eh, dan mana lagi Saudi Arabia. Next, ini adalah usaha hutan wakaf untuk mewakili apa, umat Islam dalam upaya melestarikan hutan dengan menggunakan sistem keuangan Islam. Next, di Aceh sudah banyak sebaran program hutan wakaf di Indonesia, dan ini tadi menjawab kalau kita mau Ramadan ini mau ngapain kita berwakaf hutan kalau mau lindungi hutan. Ini ada Republika sudah hampir 100, kita akan memprogramkan, saya masuk di dalamnya sebagai panitia, ini baru ada 7,2 hektar, 7,28 hektar. Masalahnya kalau kita mau nanam pohon, di mana pohonnya? Kalau tidak pohon yang jelas, itu kemudian ditebang orang. Kalau di hutan wakaf itu punya wakaf, seumur hidup kita sampai mati ada di situ. Jadi kita anjurkan untuk berwakaf, umat Islam berwakaf hutan untuk melindungi hutan. Ini ada di Republika, ini tinggal berwakaf hutan di Republika. Ini teman-teman kita di Aceh sudah melakukan patungan 100.000, 200.000, 50.000, ambil 10.000 nggak apa-apa. Nanti buat nanam pohon, atau pohonnya dibiarkan sebagai vegetasi. Ini yang membantu kita karena ketika rezim berganti, kemungkinan hutan yang juga akan berganti juga pemiliknya. Tapi kalau wakaf itu seumur hidup. Wakaf yang paling kekal adalah wakaf punya Utsman bin Affan, sampai sekarang masih ada. Anda kenal itu, dan itu terdaftar sebagai wakaf yang abadi. Ketika Anda mati akan menerima pahalanya. Next. Bapak Fahrudin, izin mengingatkan lagi Pak, waktunya sudah habis, jadi Sudah mungkin habis ya. Next, next saja ini. simpulkan saja. Ini Oke. terakhir. Penting memberikan contoh. Ini amanah dari Profesor Ajra.
dalam konteks terakhir ini umat Islam di Asia Tenggara perlu memberikan contoh penerapan nyata Islamisme atau nilai Islam dalam penyelamatan lingkungan dan sumber daya alam. Di sini umat Islam harus memperkuat integritas pribadi, komunitas agar dapat mewujudkan Islam rahmatan lil alamin dalam peradaban yang sekaligus menjadi rahmat bagi semesta alam. Dari awal tadi buku-buku apa namanya sumber dari buku ini penulisnya Abdurrahman Al-Aufi. Saya diserahkan ini untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Insya Allah nanti akan diterbitkan. Judulnya Akhlaqatil Biyah, ya. Jadi akhlak-akhlak lingkungan. Jadi hadisnya sahih, bersanad, dan diverifikasi bahwa kita umat Islam juga mempunyai ajaran yang positif terhadap perlindungan hutan dan alam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Fahrudin atas perspektifnya yang sangat inspiratif ya terkait dengan praktik-praktik dalam agama Islam yang mencerminkan relasi baik antara manusia dengan alam. Kalau begitu kita lanjut saja ya ke presentasi atau pemaparan berikutnya yang akan membawa kita untuk melihat bagaimana para penghayat kepercayaan di Indonesia memaknai hubungan manusia dengan alam. Pemaparan ini akan disampaikan oleh Ibu Iswari Ningsih selaku Sekretaris Jenderal Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. Kepada Ibu Is, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Deswita Ningrum. Yang terhormat Bapak Ibu narasumber, kemudian Bapak Tommy selaku Direktur WRI Indonesia. Mohon izin, saya mungkin akan memaparkan dari sisi penghayat kepercayaan. Saya Iswari Ningsih dari Majelis Luhur Kepercayaan atau MLKI Pusat, yang kali ini bertugas untuk menyampaikan konsep Memayu Hayuning Bawana, menjaga kesejahteraan, menjaga keharmonisan dan keseimbangan alam semesta dalam konsep kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Boleh next? Baik, dalam konsep ini kami mengangkat tema penghormatan terhadap alam semesta merupakan bagian dari hubungan manusia dan Sang Pencipta. Tentunya melalui konsep ini kita atau saya selaku penghayat kepercayaan menjalankan konsep spiritual yaitu Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti, dan Memayu Hayuning Bawana. Dalam 3 konsep kepercayaan ini, menumbuhkan kesadaran akan asal-usul kehidupan, hakikat perilaku baik, kepada sesama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan kewajiban menjaga keseimbangan demi kelestarian alam dan kesejahteraan bersama. Bapak Ibu, bahwa dalam tatanan kehidupan penghayat kepercayaan, pada 3 konsep ini dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya sebelum kita menjalankan spiritualitas kita sebagai penghayat kepercayaan, kita wajib mengenal asal-usul diri kita sebagai manusia dan dari mana kita lahir dan kemana kita nanti akan berpulang. Boleh next? Ya. Filosofi dasar dari penghayat kepercayaan dalam menjalani ajarannya yang dijalani secara diwariskan dari leluhur secara turun-temurun, ini memiliki filosofi dasar yang sangat mendalam, yaitu bahwa lingkungan alam ini sangat penting buat kami, wujud dari kesadaran atas pemahaman konsep Sangkan Paraning Dumadi, di mana dipahami bahwa asal-usul diri kita, manusia, ini berasal dari anasir alam. Saripati bumi, yaitu tanah, air, api, angin, dan udara. Nah, 4 unsur ini yang menjadi bagian dari raga manusia, di mana ini semuanya merupakan bagian dari alam semesta yang kita tinggali. Bahwa sepanjang hidup, manusia selalu berpijak di bumi dan dinaungi langit, setiap detik bernafas dengan udara atau angin, makan dari hasil bumi, minum dari air,
memasak menggunakan api dan menyerap kehangatan dari udara, dari pancaran matahari. Bahwa filosofi dasarnya menjaga lingkungan alam merupakan kewajiban mutlak. Jadi di sini yang kami tekankan adalah bagaimana manusia wajib menjaga lingkungan alam, karena apabila alam rusak, diri kita juga akan rusak. Jika alam terjaga, maka diri kita juga akan terjaga. Bila manusia mencintai dan menghormati alam, maka alam juga akan mencintai dan menghormati manusia. Demikian juga sebaliknya, apabila manusia merusak alam, maka alam akan merusak manusia. Jadi di sini yang kami sampaikan adalah hukum kausal, bahwa hukum sebab akibat. Apabila manusia juga berlaku tidak hormat terhadap alam, tentunya alam juga akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap kehidupan manusia. Boleh next? Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kami ingin menyampaikan konsep, mungkin mengenal konsep dari kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, yang tadi juga sempat kami singgung, bahwa satu, konsep pemahaman terhadap asal-usul kehidupan melahirkan konsep Sangkan Paraning Dumadi, yang memberikan kesadaran terhadap asal-usul, dari mana asal kita, dan kehidupan kita, apa yang menjadi tugas kita, dan bagaimana kehidupan sesudah setelah menjalankan tugas di dunia. Kemudian yang kedua, nilai-nilai luhur terkait pemahaman dan penghayatan tentang hubungan antara manusia, hubungan antara Tuhan dengan makhluknya, melahirkan konsep Manunggaling Kawula Gusti, yang memberi kesadaran perilaku hidup agar selalu berbuat kebaikan, berhati suci, sikap hidup saling tolong-menolong, dan saling menghargai sesama. Kemudian konsep ketiga dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu nilai-nilai luhur kepercayaan terkait pemahaman dan penghayatan hakikat hidup yang saling ketergantungan antara sesama hidup dengan alam semesta, dan Tuhan melahirkan konsep Memayu Hayening Bawono, yang memberikan kesadaran bahwa manusia memiliki kewajiban menjaga keharmonisan terhadap alam semesta demi kelestarian alam dan kesejahteraan bersama seluruh umat manusia yang ada di dunia. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, di sini saya menyampaikan bahwa bentuk ekspresi dari ritus atau spiritual kepercayaan ini bermacam-macam, banyak sekali, dan merupakan bagian dari tatanan kehidupan kita sehari-hari, yang merupakan juga manifestasi dari makna hakikat hidup dalam tatanan kehidupan. Dalam beribadah, kita juga melakukan hening, manembah, itu juga merupakan dari ritual-ritual dan ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai penghormatan, rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan penghormatan terhadap alam semesta. Di sini ada ekspresi terkait siklus kehidupan. Kita memaknai bahwa hidup ini dimulai dari kelahiran, perkawinan, dan kematian. Pada tahapan kehidupan, kita memiliki upacara, yaitu upacara 7 bulanan, kemudian itu memperingati atau melakukan upacara kelahiran manusia. Kemudian di sana juga ada puput pusar. Tentunya ini juga dimaknai dan difahami oleh masyarakat di Indonesia yang berdasarkan dari kearifan lokal dan bersumber pada tradisi. Kemudian di sana juga ada potong rambut atau tidak sinten, kemudian ada sunat dan lain sebagainya. Nah, pada tahap perkawinan ini ada lamaran, widodareni, kemudian janji nikah atau janji pernikahan, di mana pada ucapan-ucapan di janji pernikahan ini memiliki bahasa yang bermacam-macam, tentunya dari tradisi dan budayanya. Kemudian dari kematian sendiri, kita juga ada upacara dan ritual Pangkruti Layon, kemudian prosesi pemakaman, peringatan dari hari ketiga atau 3 harian, kemudian hari ketujuh, 40 hari, 100, dan 1000 hari. Kemudian untuk konsep relasi hubungan manusia dengan Tuhan atau Manunggaling Kawula Gusti,
ini kita lakukan sehari-hari, merupakan kegiatan sembahyang atau kalau kita bisa menyebutkan manembah. Kalau umumnya mungkin di beberapa wilayah disebut melakukan semedi atau hening atau wening begitu ya. Itu adalah proses dari bagaimana manusianya melakukan penghormatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Sang Pencipta, bahwa rasa syukur itu tidak terhingga atas segala penciptaan, karunia, dan kelancaran dalam menjalankan kehidupan. Kemudian untuk relasi hubungan dengan leluhur, umumnya di penghayat kepercayaan kita melakukan ziarah, kemudian perawatan makam, kemudian semedi atau manembah. Kemudian relasi manusia dengan alam semesta atau lingkungan, kita ada namanya selamatan atas hasil panen, ritual panen Pamelon Bolon Sipahalima. Ini biasanya dilakukan oleh teman-teman yang ada di Sumatera Utara, yaitu di Toba, Parmalin. Kemudian ada larung saji yang biasanya dilakukan oleh teman-teman di pesisir Jawa, dekat laut. Biasanya mereka ada upacara atau ritual larung saji. Kemudian ada perawatan keselamatan diri dan alam, yaitu ruatan diri, bersih desa, ruat bumi, ruat sumber air, ruat api atau larung saji untuk kawah gunung berapi, yang dilakukan biasanya oleh teman-teman yang tinggal atau dekat dengan gunung berapi. Perlu kami sampaikan bahwa memang identik dari penghormatan terhadap alam semesta, penghayat kepercayaan ini bermacam-macam. Apabila mereka tinggal di pesisir, mereka akan melakukan larung saji sebagai ekspresi dari rasa hormat, penghormatan kepada alam semesta yang memberikan kita kehidupan. Kemudian apabila mereka tinggal di pegunungan atau dataran tinggi, mereka akan melakukan larung saji atau di kawah, menyajikan hasil bumi dari hasil yang dihasilkan oleh alam untuk kemudian dipersembahkan kepada alam semesta sebagai ucapan atau ekspresi rasa syukur dan penghormatan terhadap alam semesta. Baik, untuk selanjutnya saya menyampaikan dari simbol-simbol yang sering atau kerap kali digunakan oleh teman-teman penghayat kepercayaan. Nah, ini adalah simbol-simbol alam atau hasil bumi yang sering kita gunakan dalam sesajen atau saji untuk upacara ritual penghormatan alam, yaitu satu padi. Di sini memiliki makna simbol-simbol yang sangat penting buat kehidupan kita sehari-hari, yaitu satu padi melambangkan kesejahteraan, kemudian kelapa kuning atau kelapa gading, lambang dari kemanfaatan seorang manusia bagi sesama. Kemudian di sini ada buah pisang, di sana mengajarkan tentang keikhlasan, ketangguhan, dan kebermanfaatan. Kemudian ada daun sirih yang kerap digunakan juga dari teman-teman Parmalin, juga di teman-teman yang ada di Jawa, kepercayaan, melambangkan penghormatan, kerendahan hati, serta persatuan. Ini tentunya Bapak Ibu juga kerap melihat keempat buah atau keempat perlengkapan sesajen ini. Selanjutnya, mohon maaf Bu Iswari, aku mengingatkan waktunya kurang lebih sekitar 4 menit lagi ya. Oke, baik. Baik, di sini kami ingin menyampaikan beberapa gambaran tentang ragam ritual penghormatan kepada alam semesta berdasarkan tradisi dan geografis. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal paparan bahwa kepercayaan Parmalin Toba berada di Sumatera Utara memiliki tradisi yang sangat lengkap dan kompleks, yaitu penghormatan kepada roh pemelihara alam semesta dengan cara menghargai tanaman padi melalui ritual siklus pertanian. Nah, ini dimulai dari awal, yaitu Mangaseh Homban, yaitu ritual membersihkan sumber mata air. Di sini sangat penting sekali karena sumber mata air ini berperan penting terhadap siklus penanaman padi atau siklus dari pertanian. Kemudian Mangaruas Bondar, membersihkan dan memelihara tali air atau irigasi.
Ini juga sangat penting di awal pertanian atau di awal melakukan bercocok tanam. Kemudian ada mamonggar, yaitu ritual mengolah dan memohon kesuburan tanah pertanian. Kemudian menabur boni, yaitu menabur benih, benih padi di sawah. Lalu ada mangor buhi, memberi pupuk untuk kesuburan tanah dan mengusir hama. Tentunya pupuknya ini menggunakan yang organik yang dikelola sendiri oleh teman-teman Parmalin di Toba. Mereka memiliki tradisi atau membuat olahan sampah yang memang sudah berjalan bertahun-tahun dan sudah menjadi warisan dari leluhurnya, bahwa pupuk ini dihasilkan oleh mereka sendiri, dikelola untuk kemudian dipergunakan dan dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Kemudian ada Martondi Heme, yaitu ritual memohon keselamatan tanaman padi hingga keberhasilan panen. Kemudian ada Matumona, ritual bersyukur yang dilakukan masing-masing keluarga atas hasil panen pertama. Nah, yang terakhir adalah Pamelon Bolon Sipahalima. Nah, ini adalah upacara besar buat Parmalin, buat teman-teman Parmalin dari seluruh Parmalin yang ada di Indonesia. Mungkin mereka akan berkumpul di Sumatera Utara dan melakukan upacara besar untuk memperingati atau ritual syukuran seluruh umat Parmalin yang dipimpin oleh Ihutan Parmalin di pusat peribadatan, yaitu di Balai Pasogit, Partogoan Parmalin, di Hutan Tinggi Lagu Boti di Sumatera Utara. Boleh next, ini saya mungkin menjelaskan agak cepat saja. Nah, untuk selanjutnya adalah penjelasan tentang larung sesajen di pesisir Jawa. Penghormatan, kegiatan larung sesajen ini merupakan penghormatan terhadap laut. Dilakukan oleh masyarakat pesisir Jawa yang hidupnya sangat dekat dengan air. Larung sesajen atau larung sesaji mengajarkan bagaimana seharusnya manusia berinteraksi dengan alam. Bukan semata dari eksistensinya, namun pada bagian memperlakukan dan mengelola alam semesta. Nah, di pesisir Jawa ini juga para leluhur telah mencanangkan hari-hari peringatan tentang penyelamatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup atau ruatan. Ada keyakinan dan larangan bahwa pada hari-hari tertentu, tidak hanya Jumat Kliwon, mungkin ada hari yang lain. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa alam memiliki batasan dan tidak bisa dieksploitasi secara berlebihan. Nah, Bapak Ibu, dari leluhur kami masyarakat Jawa itu juga sebetulnya sudah mencanangkan ini sejak lama, sejak abad-abad sebelumnya, bahwa alam semesta ini memiliki batasan yang harus kita hormati dan tidak bisa seenaknya manusia untuk mengeksploitasi atau mengambil tanpa kita merawat dan mengelolanya. Silakan next, Mbak. Nah, ini untuk teman-teman kepercayaan Baduy di Lebak, Banten. Mereka juga memiliki ritual untuk menjaga alamnya, di mana mereka tinggal di hutan, di pegunungan yang dikelilingi oleh hutan. Nah, di sana ada ritual yang namanya kawalu, yaitu sebuah upacara adat yang dijalankan oleh masyarakat Baduy dalam membersihkan diri dari hawa nafsu. Tentunya hawa nafsu ini adalah bersifat universal, ya, karena mereka tidak boleh kemudian mencederai alam, kemudian berbuat tidak baik, khususnya melukai atau merusak alam. Dan kemudian dalam hal ini, kawalu ini juga memperkuat hubungan spiritual dengan alam semesta dan Sang Pencipta. Nah, nama kawalu sendiri ini berasal dari bulan-bulan dalam kalender adat Baduy, yaitu bulan Kasa, Karo, dan Katiga, yang dianggap bulan-bulan suci untuk melakukan penyucian diri. Seluruh masyarakat Baduy melaksanakan puasa 1 hari penuh, yang dimulai dari malam hari sampai sore hari berikutnya. Masyarakat akan mengganti pakaian yang bersih dan baru setelah puasa selesai untuk melakukan serangkaian ritual adat. Seperti membuat sesaji, kemudian mandi di sungai sebagai simbol penyucian diri, kemudian membaca mantra yang dipimpin oleh Puun yang merupakan tokoh adat yang dihormati sebagai pemimpin spiritual. Jadi dari ketiga ragam kepercayaan yang berdasarkan tradisi dan budayanya tentunya yang berbasis
geografis atau letak mereka tinggal itu memiliki keragaman yang berbeda, baik itu di dataran, kemudian di pesisir Jawa, lalu ada yang di lingkungan atau hutan. Nah, ini memperlihatkan bahwa keragaman penghayat kepercayaan dalam memelihara, mengelola, dan penghormatan terhadap alam semesta ini memiliki ritual dan tradisi yang berbeda, namun memiliki makna yang sama dan penghormatan terhadap alam semesta memiliki esensi yang sama. Boleh next? Ya, di sini mungkin kami sedikit memberi gambaran bahwa bagaimana keberagaman agama leluhur atau penghayat kepercayaan di seluruh Indonesia bisa dilihat Bapak Ibu dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kemudian ada NTT, Maluku, dan Papua. Ini memiliki geografis yang berbeda, namun secara konsep dan esensi penghormatan terhadap alam semesta memiliki konsep yang sama. Nah, di sini bahwa keragaman, kelangsungan dari hayati kita, alam semesta di Indonesia atau lingkungan alam yang kita miliki wajib untuk kita lestarikan, kemudian wajib juga kita kelola, dan paling penting adalah bagaimana manusianya bisa menjaga diri untuk tidak terlalu mengeksploitasi, tidak terlalu memiliki hawa nafsu yang berlebihan untuk terus mengambil alam atau mengambil hasil alam tanpa kita memiliki kebijakan untuk terus memelihara dan terus mengelola. Demikian paparan yang bisa kami sampaikan sesederhana ini. Mungkin kita kembangkan diskusi dalam sesi tanya jawab. Terima kasih, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih banyak Ibu Is atas pemaparannya. Ada banyak sekali ya kearifan lokal dari masyarakat di Indonesia yang ada dalam bentuk ekspresi budaya, ritual kepercayaan secara spiritual dan lain sebagainya yang mencerminkan simbol-simbol relasi manusia dengan alam begitu ya. Dan yang paling penting tadi seluruhnya dengan berbagai keberagamannya itu sama-sama mencerminkan upaya manusia untuk hidup berdampingan dengan tidak merusak, mengeksploitasi atau mengeruk hasil alam secara dengan tidak baik. Ya. Intinya memelihara dan menghormati ekologis gitu. Ya, Banyak Ibu Is. Terima kasih. Ya, kalau begitu kita bisa masuk langsung ya ke pemaparan berikutnya. Yang ketiga dari Henning Parlan selaku Fasilitator Nasional Interfaith Rainforest Initiative Indonesia dan juga Koordinator Nasional Green Faith yang akan membahas tentang bagaimana aksi nyata berbasis agama dan kepercayaan dapat melindungi hutan kita. Kalau begitu kami persilakan kepada Ibu Henning. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kakak Deswita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersua dalam kondisi yang baik, kawan-kawan semuanya, dan kesempatan yang baik hari ini. Saya ingin sharing tentang bagaimana interfaith berkolaborasi antar lintas agama untuk menjaga hutan. Bolehkah saya sharing, Mbak? Ya, silakan Ibu. Sudah bisa ya Ya, untuk share screen. sudah. Oke. Salah sebentar. Nah, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kawan-kawan semuanya, karena ini temanya dengan hutan, saya akan banyak bicara dari konteks Interfaith Rainforest Initiative, di mana kami menggerakkan aksi berbasis lintas agama atau lintas iman untuk perlindungan hutan tropis dan hak-hak masyarakat adat. Kawan-kawan mungkin pernah dengar AIRI, Interfaith Rainforest Initiative. Jadi ini sudah diinisiasi pertama kali launching tahun 2018. Waktu itu diinisiasi oleh Bapak Din Samsudin dengan melibatkan 6 faith base dan masyarakat adat. 6 itu adalah
Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, 6 itu adalah terdiri dari agama Islam. Agama Islam ada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia. Kemudian ada Kristen, ada Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan jangan lupa di sini ada masyarakat adat. Di dalam lintas iman, kami ada tulisan atau catatan tersendiri bahwa yang dimaksud dengan berbasis iman sendiri di sini adalah termasuk di dalamnya tentang penghayat kepercayaan saudara-saudara kita yang mempunyai keyakinan dari leluhur dan dari keyakinan saudara-saudara kita di masyarakat adat. Lalu tadi sama dengan pertanyaan di pembicara sebelumnya, maka paparan saya diminta untuk menjelaskan 2 hal, yaitu mengapa pendekatan agama perlu diambil sebagai landasan aksi perlindungan hutan, khususnya di Indonesia, dan seperti apa contoh-contoh praktek yang bisa diterapkan atau diimani agar menghasilkan individu yang paham dan menjadi penting untuk melakukan aksi. Mungkin kita lihat dulu kawan-kawan, Bapak dan Ibu yang kami hormati, eh, di seluruh dunia, mayoritas manusia di dunia ini adalah memeluk agama. Ada sekitar 8 miliar penduduk di bumi dan 6 miliar atau sekitar 75% itu adalah mereka beragama. Sementara 2 miliar lainnya itu ada teis, agnostik, dan tidak berafiliasi. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia adalah salah satu negara yang paling religius di Indonesia, tapi belum religius in action, teman-teman. Ini baru sangat religius di Indonesia, yaitu sekitar 278 juta penduduk itu menganut agama. Artinya dari hampir seluruh itu di atas 85% di Indonesia itu menganut agama. Lalu agama di Indonesia, keragaman spiritual tidak hanya diwakili oleh 6 agama resmi, tapi juga penghayat kepercayaan dan masyarakat adat. Data pemerintah menyebutkan sekitar 200 sampai 300 ribu penghayat kepercayaan terdaftar, meskipun secara kultural diperkirakan lebih jauh dari itu, mungkin 1 sampai 2 juta. Di sini ada Mbak Is, mungkin bahkan lebih, dan itu belum yang dari masyarakat adat Nusantara yang ada dalam jaringan mereka lebih dari sekitar 70 juta masyarakat adat di Indonesia. Tidak semua masyarakat adat adalah penghayat kepercayaan karena mereka juga beberapa sebagian adalah agama formal. Namun hampir semua dari masyarakat adat maupun penghayat itu mereka mempertahankan nilai-nilai spiritual dan tradisi luhur dalam kehidupan mereka. Saya ingin menyampaikan beberapa pandangan dari agama tentang hutan. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai khalifah fil ard. Ini ada dalam Al-Baqarah ayat 30, di mana manusia adalah penjaga yang bertanggung jawab untuk merawat alam, bukan merusaknya. Jadi manusia adalah kepanjangan tangan dari Tuhan. Ketika ia adalah kepanjangan tangan, maka apa-apa yang diajarkan oleh agama dan apa-apa yang menjadi tauladan dari Nabi atau Rasulnya itu tidak boleh dilanggar, yaitu kita sebagai khalifah fil ard, yaitu penjaga yang menjaga bumi, merawat bumi, dan memuliakan bumi. Kemudian dalam Kristen Protestan, manusia diberi mandat untuk mengusahakan dan memelihara taman. Ini ada dalam Injil Kejadian di ayat 15 yang dimaknai sebagai tanggung jawab moral dari manusia untuk ciptaan Tuhan. Lalu dari Katolik ada ensiklik Laudato Si yang menegaskan bahwa bumi adalah rumah bersama yang harus dilindungi dari eksploitasi. Dalam Hindu kita mengenal konsep Trihita Karana, yaitu harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan yang menempatkan alam sebagai bagian dari keseimbangan hidup. Dalam Buddha ada ajaran welas asih atau karuna yang mengajarkan untuk tidak menyakiti semua makhluk hidup termasuk alam.
Lalu dalam Konghucu ada prinsip harmoni atau He yang menekankan keselarasan antara manusia dan alam semesta. Sementara masyarakat adat dan penghayat kepercayaan memandang bumi sebagai ibu atau leluhur, alam bukan objek melainkan kerabat yang harus dihargai, hutan, sungai, dan tanah dijaga melalui hukum adat, karena kerusakan alam diyakini akan merusak keseimbangan hidup manusia itu sendiri. Lalu, kenapa kita kemudian bekerja dengan lintas agama dan mengapa itu sangat penting? Jadi, saya ingin menyampaikan bahwa merawat bumi itu bukan tugas ekologis, tapi ia adalah panggilan spiritual yang hidup dalam ajaran agama dan kearifan adat. Kenapa ini menjadi sangat penting? Bahwa ini bukan hanya tugas ekologi, tapi benar-benar sebagai panggilan spiritual. Tadi Ustadz Fahrudin sudah menjelaskan bagaimana perspektif agama Islam, dan kita yakini bahwa di dalam semua agama ada 3 hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, yaitu di dalam Islam kita sering menyebut bagaimana hubungan kita manusia dengan Tuhan. Hablu minallah. Bagaimana hubungan manusia dengan manusia, hablu minanas, dan bagaimana hubungan manusia dengan alam, hablu minal alam. Nah, 3 hal ini ada di semua agama dan juga ada dalam penghayat kepercayaan dan masyarakat adat. Artinya, kalau kita bilang bahwa kita percaya sama Tuhan, maka kita harus meyakini bahwa kita juga harus mencintai bumi dan sekitarnya, karena ini 3 hal yang tidak terpisahkan. Banyak orang memisah-misahkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah sangat pribadi, tapi kemudian tidak melakukan bagaimana hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam. Padahal 3 hal itu adalah tripartit yang tidak bisa kita pisahkan. Saya kasih ilustrasi kawan-kawan, kenapa kita harus menjaga alam, menjaga bumi. Di dalam Islam, kawan-kawan kalau mau sholat pasti harus wudhu dulu, membersihkan diri. Ketika membersihkan diri dan kalau alamnya rusak, artinya tidak ada air yang dipakai untuk wudhu karena tercemar oleh aliran tambang, karena polusi industri, kita wudhunya bagaimana? Maka hubungan manusia dengan Tuhan itu tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau hubungan manusia dengan alam itu dirusak. Hubungan manusia dengan manusia juga akan menjadi tidak baik dan rusak kalau hubungan kita dengan alam rusak. Sebagai contoh yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, manusia tercerai-berai, tidak lagi ketemu saudaranya, mereka hilang satu kampung dengan kampung yang lain, tidak terjalin pertemuan satu dengan yang lain, dan mereka terpisah-pisah. Karena apa? Karena hubungan manusia dengan alam sudah dirusak. Jadi hubungan manusia dengan Tuhan tidak akan berjalan dengan baik kalau alam kita dirusak. Hubungan manusia dengan manusia juga tidak bisa berjalan dengan baik kalau alamnya dirusak. Contoh yang lain adalah bagaimana saudara-saudara kita yang Hindu kalau akan beribadah menggunakan bunga dan buah. Bagaimana mungkin kalau bunga dan buah itu kemudian hilang dari permukaan bumi? Apakah itu bisa digantikan dengan buah plastik, bunga-bunga yang plastik? Pasti nggak akan mungkin. Sehingga merawat bumi itu adalah panggilan spiritual. Apapun agamanya, tidak bisa dilepaskan dari 3 hal ini. Ada beberapa fakta yang kita lihat sekarang. Agama sering sekali ini sebagai menjadi satu tameng moral. Kalau agama itu tidak bisa menjadi tameng moral, maka agama hanya akan menjadi lip service, tidak mampu menghentikan deforestasi secara jelas. Padahal kita tahu bahwa deforestasi di Indonesia itu sangat tinggi, sehingga bahkan kemarin saya menjelaskan kita telah kehilangan sebesar negara Korea dalam 20 tahun terakhir, atau 15 kali kota Jakarta
karena kita telah kehilangan hutan sebesar itu. Maka teman-teman, dimensi moral atau etik atau spiritual ini adalah upaya yang harus diletakkan di dalam upaya untuk menghentikan deforestasi. Ingat bahwa urusan-urusan deforestasi ini adalah urusan-urusan yang sangat struktural dan sistemik. Dia menjadi sistem karena dia didukung oleh tata pemerintahan, oleh kebijakan, dan oleh perizinan. Lalu di mana letak dimensi moral dan etika? Maka dimensi moral dan etika harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kalau membuat aturan, jangan lupa melihat apa yang sebenarnya terjadi secara moral dan etika. Logikanya, moral dan etika dan spiritual lebih dulu, baru kemudian muncul policy, baru kemudian muncul kebijakan, dan teknisnya akan muncul berbagai langkah aksi. Tapi apakah ini terjadi? Tidak. Kenapa izin-izin yang terjadi sekarang banyak sekali yang kemudian itu menjadikan hutan tropis menjadi sawit contohnya. Hutan tropis ditebang karena pertambangan. Hutan tropis beralih karena izin-izin HPH dan seterusnya. Ini karena tidak menempatkan dimensi moral dan etika yang cukup kuat. Nah, kemudian kami ingin melihat bahwa ternyata yang terkait dengan ini tidak terlalu banyak. Greenfed misalnya, kami bekerja lintas agama untuk energi. Nah, yang terkait di hutan adalah kami yang ada di Interfaith Rainforest Initiative. Tadi ada banyak yang sudah disampaikan oleh Ustadz Fahrudin, dan ini menjadi potensi dari jaringan keagamaan. Kawan-kawan, di dalam COP ke-28 sudah disepakati dan mulai ada namanya kegiatan yang ada di COP internasional, pertemuan perubahan iklim internasional, bahwa lintas agama mempunyai platform tersendiri. Di Azerbaijan saja yang sudah bergabung lebih dari 800 kelompok lintas agama. Lalu di dalam COP yang kemarin di Brazil lebih banyak lagi. Tetapi apa yang dilihat? Dalam riset kemarin yang dipresentasikan di Brazil adalah bahwa ternyata mereka yang kena dampak dari perubahan iklim, mereka yang kena dampak dari deforestasi itu hanya 8% dari mereka yang ikut terlibat. Jadi mayoritas yang terlibat, yang terdampak, ternyata tidak ikut terlibat di dalam proses pengambilan kebijakan, tidak diajak bicara, dan tidak memberikan pendapat. Sehingga dimensi moral dan etik ini mari kita tarik untuk menjadi aset dan kekuatan yang diarahkan pada kerangka strategis. Jadi ini adalah merespon bagaimana potensi ini dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian kita juga harus melihat bahwa ini belum terjadi dengan baik sampai hari ini. Tapi mari kita bergerak bahwa yang komitmen dimensi moral, dimensi etik, dimensi spiritual harus masuk di dalamnya. Karena seperti tadi saya sampaikan, ini tidak hanya terkait dengan panggilan ekologis atau tugas ekologis, tapi adalah panggilan spiritual. Lalu ya sudah mau habis, ini juga udah mau selesai Mbak, saya sekitar 1 menit lagi. Jadi pekerjaan ini kami ada beberapa 3 kegiatan kawan-kawan. Yang pertama adalah peningkatan kesadaran. Kita masuk kepada lintas agama, masyarakat adat dan kepercayaan bagaimana meningkatkan kesadaran dalam konteks hutan tropis. Kemudian memobilisasi aksi untuk aksi-aksi kegiatan di lapangan dan mempengaruhi kebijakan. Lalu kami bekerja dengan jaringan masyarakat lintas agama, masyarakat adat, masyarakat sipil, saintis atau mitra, pemerintah, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami bekerja ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dan ini adalah materi-materi kami, silahkan kawan-kawan bisa lihat.
ini adalah materi-materi yang hampir semuanya adalah lintas agama. Ini materi kumpulan buku panduan, khotbah yang bukan berisi satu agama, tapi dari semua agama, semua iman dan kepercayaan. Terima kasih banyak. Nanti bisa dilihat, ini mitra kami sangat banyak, teman-teman. IRI, WRI, mari kita juga berkolaborasi agar kita bersama-sama ada di sini menjadi mitra dengan lintas agama dan kepercayaan. Terima kasih banyak untuk semua yang mendengarkan dan jangan lupa bahwa merawat bumi adalah bukan tugas ekologi semata, tapi adalah panggilan spiritual. Tiga yang tidak bisa dipisahkan, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan alam. Terima kasih sekali lagi dan kami ucapkan kita bisa berkolaborasi kapan saja. Terima kasih kami ucapkan, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Hening. Tadi pemaparannya kita bisa banyak mempelajari ya beberapa kondisi-kondisi mulai dari kondisi awal saat ini kemudian kondisi apa yang diharapkan gitu ya dalam upaya untuk menjelaskan dan menjaga relasi manusia dengan alam. Terima kasih banyak Ibu Hening. Mohon maaf kepada ketiga narasumber, waktunya kita sangat terbatas dan tadi juga banyak dipotong-potong di tengah-tengah presentasi pemaparannya yang sangat menarik, yang sangat seru juga gitu ya untuk membahas tentang topik hari ini. Sebelum kita lanjut lagi ke sesi yang berikutnya, saya ingin mengajak para peserta yang ada di ruangan Zoom hari ini gitu ya untuk bisa berfoto bersama. Jika berkenan, para peserta dimohon untuk bisa menyalakan kameranya supaya kita bisa langsung foto bersama. Nanti dibantu screenshot ya. Aku akan hitung juga. Oke, coba saya cek apakah semuanya sudah ready. Mungkin kita bisa langsung mulai. Semuanya sudah menyalakan kamera. Oke, oke udah mulai pada nyalain kamera. Kalau gitu aku langsung aja aku hitung ya. Ada 2 slide di sini. Ya, 1, 2, 3. Oke, di slide yang berikutnya sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak para hadirin yang sudah menyalakan kameranya. Terima kasih banyak juga kepada ketiga narasumber yang sudah memaparkan materinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita masuk ke sesi tanya jawab dulu. Tapi karena waktu yang sangat terbatas, jadi mohon maaf mungkin hanya akan ada beberapa pertanyaan ya yang kita bisa diskusikan di sesi ini. Silahkan jika ingin bertanya bisa melalui kolom chat atau fitur raise hand. Dan ternyata setelah saya buka kolom chatnya udah mulai lumayan banyak ya pertanyaan yang masuk. Mungkin bisa dari yang pertama dulu ya, saya bantu bacakan juga. Dari Harry TM di kolom chat ada pertanyaan untuk kedua narasumber ya. Yang pertama untuk Ibu Is, pertanyaannya mungkin nanti bisa Ibu Is dulu ya, baru Ibu Hening untuk menjawabnya. Yang pertama, Ibu Is, dalam tantangan modern, bagaimana rekan-rekan penghayat kepercayaan mempertahankan nilai sakral hutan atau lingkungan di tengah tekanan ekonomi dan investasi? Apakah pernah terjadi konflik internal dalam komunitas terkait keputusan menerima atau menolak investasi di wilayah hutan sakral? Untuk ini mungkin bisa Ibu Is terlebih dahulu yang menjawab, nanti bisa menambahkan juga mungkin dari narasumber yang lain. Silakan Ibu Is. Ya, baik. Terima kasih. Tadi yang bertanya Bapak Heri ya? Bapak Heri. Ya, betul. Ya. Tantangan tentunya ada ya, tantangan di teman-teman penghayat kepercayaan dan masyarakat adat.
sebetulnya untuk masyarakat adat dan penghayat kepercayaan ini ada irisannya begitu ya. Jadi mereka ada masyarakat adat yang juga bagian dari penghayat kepercayaan, ada juga ya penghayat kepercayaan yang merupakan juga masyarakat adat. Nah, ini tentunya kami saling saling membantu, tentunya saling membantu dengan memberikan informasi apabila ada konflik di internal. Namun biasanya apabila mereka sudah memiliki uh, advokat atau memiliki pendamping apabila ada konflik-konflik internal. Contohnya misalkan gitu ya, kalau seperti di Baduy ini mereka memiliki jaringan yang cukup kuat dan banyak juga LSM atau pemerintah daerah juga membantu untuk bagaimana sebetulnya aturan yang berlaku di masyarakat Baduy. Karena pada dasarnya di masyarakat adat ataupun kepercayaan, mereka memiliki hukum adat yang sangat kuat. Dan pihak-pihak investor atau pihak-pihak luar yang ingin berkolaborasi, tentunya mereka ada kesepakatan-kesepakatan tersendiri yang biasanya bisa diambil jalan tengahnya atau melalui kesepakatan bersama yang tidak ada menghindari konflik besar begitu ya. Nah, ini seperti yang masyarakat umum atau masyarakat Indonesia lakukan, biasanya kita mengadakan dialog. Sebelum terjadi konflik besar, kita melakukan dialog terlebih dahulu, pendekatan secara persuasif, sehingga tidak menimbulkan konflik besar. Kalaupun ada konflik besar, biasanya ada dari Kementerian Kebudayaan, khususnya di Direktorat Kepercayaan dan Masyarakat Adat, tim advokasinya itu biasanya akan turun tangan dan membantu penyelesaiannya di teman-teman penghayat kepercayaan dan masyarakat adat. Seperti itu sih, Mbak Desi. Mungkin bisa ditambahkan mungkin dari Ibu Hening yang sering yang expert ya Bu ya, menangani hal ini. Makasih Bu Is. Mungkin Bu Hening atau Pak Fahrudin kalau ada tambahan silahkan. Ya, Bang Fahrudin dulu boleh? Belum ada. Belum ada. Oke, kalau gitu eh saya memang sering sekali jalan-jalan ke teman-teman penghayat kepercayaan maupun masyarakat adat dan berapa hari sebelum puasa saya baru aja dari Kuningan, dari Jawa Barat, Ya, apa namanya Mbak, ketemu dengan teman-teman dari masyarakat Sunda Wiwitan. ya Iya, di Sunda Wiwitan dan saya masuk ke hutan ketemu dengan mereka dan mendengarkan cerita ya biasa ada selalu ada konflik, terutama konflik-konflik yang justru biasanya karena apa namanya tata ruang ya. Jadi mereka menganggap bahwa oh ini hutannya ini sudah tidak menjadi wilayah kalian lagi karena sudah bergeser. Itu satu hal. Jadi eh, mereka sebenarnya saudara-saudara kita dari masyarakat adat dan kepercayaan itu sudah sangat berkoordinasi dengan teman-teman baik itu di Aman dan kami juga tentu saja bersedia Bu kalau itu terkait dengan hutan tropis, hutan ya di IRE. Kalau terkait dengan energi teman-teman bisa menghubungi Greenfed. Nah, ini biasanya memang konfliknya seringkali justru didukung oleh pemerintah setempat. Sehingga saudara-saudara kita yang dari masyarakat adat dan kepercayaan maupun dari aman itu posisinya menjadi lebih terjepit gitu. Makanya banyak sekali konflik-konflik di masyarakat adat yang kurang dipahami bahwa mereka sebenarnya punya hak atas nilai-nilai maupun atas luasan hutan yang mereka tempati. Nah, makanya banyak sekali saudara-saudara kita, kawan-kawan NGO yang berjuang untuk membantu. Misalnya ada BRWA, ada Forest Watch, ada ada semacam yang mereka ternyata kemudian membantu kawan-kawan untuk bisa mempunyai legalitas terhadap tata ruangnya. Dan ini penting. Ada hal yang lain yang terkait konflik, misalnya tentang identitas. Jadi kalau di dalam kartu identitas kita, KTP misalnya, itu yang disebutkan adalah penghayat kepercayaan. Padahal kita tahu bahwa Sunda Wiwitan, Kejawen, dan segala macam itu tidak sama dengan penghayat kepercayaan. Jadi kita masih banyak, saya pikir, perjuangan dari kawan-kawan di masyarakat adat dan dari apa kepercayaan yang sebenarnya perlu kita dukung
yang terpenting adalah bagaimana kawan-kawan bisa lebih banyak mensosialisasikan nilai-nilainya sehingga dukungan dari publik semakin menguat. Mungkin itu, Mbak Is. Dan memang kita tahu di konteks advokasi jalan panjang dan berliku, dan ini tidak mudah, yang harus perjuangan tidak boleh berhenti lah, gitu. Nah, yang kedua ada pertanyaan, boleh saya jawab langsung, Mbak Deswita? Silahkan Ibu Hening. Bagaimana terkait pandangan keagamaan tentang menerima tambang yang potensi merusak hutan dan lingkungan? Ya, saya sejak izin konsesi tambang diterima oleh Muhammadiyah, saya menjadi orang most wanted kayaknya di berbagai media karena saya salah satu orang yang tidak menerima tambang. Tetapi kita tahu bahwa di Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang sedemikian besar, dan juga sebenarnya bukan hanya dua itu ya. Jadi ada Muhammadiyah, ada NU, sudah ada 7 lembaga lintas agama yang menerima tambang. Nah, yang sudah beroperasi baru satu, yaitu Nahdlatul Ulama, sementara yang lain tidak. Dan kita berharap mungkin itu tidak jadi diterima, karena ada potensi untuk tidak jadi menerima sebenarnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin agama yang harusnya jadi tameng moral, kemudian malah harus menerima konsesi tambang yang kita tahu bahwa itu akan merusak. Ini adalah tantangan yang tidak bisa dijelaskan dalam waktu 2 menit, teman-teman. Tapi intinya adalah bahwa saya sebagai sekaligus orang yang kerja di urusan hutan dan urusan transisi energi, tapi juga pengurus pimpinan pusat Muhammadiyah, memahami bahwa urusan ini tidak B2B, tidak bisnis to bisnis, tetapi adalah urusan dari urusan negara kepada warga. Jadi tahu kan bahwa Muhammadiyah adalah salah satu ormas yang ada di negara Republik Indonesia. Jadi ini bukan semata urusan lu gue kasih, terus kemudian setelah itu kamu melakukan, kalau ini rusak maka kamu harus ngadepin warga musyrik. Enggak sesimpel itu. Ini adalah urusan yang sangat kompleks menurut saya, yang di dalamnya ada muatan-muatan politis, ada muatan-muatan ekonomi, ada muatan-muatan banyak lagi di dalamnya. Sehingga buat saya sebagai warga Muhammadiyah tidak akan pernah bisa, misalnya bila keputusan itu sudah dibikin, maka sikapnya adalah sami'na wa atokna. Artinya secara pribadi atau secara lembaga kita bisa melakukan banyak hal yang mungkin tidak langsung berhubungan. Kami punya berbagai program misalnya yang tidak terkait langsung di urusan nerima tambang apa enggak nerima tambang, tapi bekerja di unsur-unsur lingkungan ini. Dan terus melakukan komunikasi apakah bisa nanti dikembalikan konsesinya gitu. Jadi mulai ada wacana untuk pengembalian ini, tapi tentu saja ini bukan suatu yang mudah. Sekali lagi sebagai organisasi yang punya anggota 60 juta, hampir sekian persen dari warga Indonesia, itu tidak mudah untuk menjawab kenapa Mbak Hening Muhammadiyah menerima tambang gitu. Ini mungkin bisa saya jelaskan berjam-jam. Mungkin itu. eh Terima kasih, tapi masih ada pertanyaan, tapi saya kembalikan dulu ke Mbak Deswita. Ya, terima kasih banyak Bu Hening dan tadi juga di awal Bu Is ya sudah membantu menjawab 2 pertanyaan yang ada. Kalau dari Pak Fahrudin sendiri terkait pertanyaan tadi, apakah ada yang ingin ditambahkan mungkin Pak? Atau mungkin Sudah cukup dari Hening oke. mewakili. Pilih. Kalau begitu biar seimbang semuanya juga bisa berdiskusi gitu ya dari pertanyaan yang masuk. Ini ada nih pertanyaan dari peserta Abbas Sofian di kolom chat yang langsung ditanyakan untuk Prof. Fahrudin. Pertanyaannya, Nuhun Sewu, Prof, jika pesantren ikut andil secara moral dan praktikal dalam menjaga hutan, bagaimana langkah-langkahnya? Silakan. Ya, terima kasih Ustadz Abbas Sopwan. Ya, kami mencoba melibatkan pesantren ya dengan program Eko Pesantren yang sudah berjalan hampir 3 tahun. Dan ini best practice-nya memang sudah ada di pesantren masing-masing. Tetapi semakin ke sini karena kita gaungkan bersama ekoteologi dan sebagainya, pesantren pun sudah terdorong saya kira untuk menggali khasanah Islam tentang
lingkungan, termasuk hadis-hadis terkait dengan konservasi dan perlindungan hutan yang seperti uh, saya presentasikan tadi. Itu saja, masih banyak yang lain yang perlu kita gali. Dari situ saya kira pesantren. Pesantren ini kan tapakuh fiddin, tempat orang belajar agama dan mengembangkan agama, fakih dari sana, pimpinan agama dari sana. Jadi ini adalah eh, sumber mata air ilmu pengetahuan tentang keislaman. Jadi tepat sekali kemarin ketika kita berada di Tebuirang, itu para asatid dan santri-santri senior mengumpulkan 300 hadis lingkungan dari Kutubus Sittah, dari ensiklopedia hadis. Muslim, Bukhari, Muslim, Nasai, Daud, Ibnu Majah. Ada 6 kitab tuh dikompilasi, semuanya sudah dikumpulkan oleh pesantren itu baru pertama kali tahun ini. Oh, tahun kemarin ya. Kita konferensi itu Mutun namanya. Mutun Mu'tamar Turat Nabawi yang pertama saya kira itu pertama kali di dunia itu. Jadi international conference. Jadi di situ peran pesantren. Kemudian dalam praktek-prakteknya dalam pemanfaatkan lahan, misalnya memanfaatkan lahan secara produktif, ya benchmarkingnya sudah kita buatkan di program Eko Pesantren. Saya kira dengan jejaring ekoteologi dan eko pesantren yang sekarang Green Islam Movement, yang juga Aisyah juga ikut, NU Muhammadiyah, dan beberapa universitas juga masuk. Dan itu saya kira lebih dimasifkan bersama dengan pesantren. Itu saja saya kira. Oke, Praktikal menjaga hutannya di situ. baik. Terima kasih banyak Pak Fahrudin sudah berdiskusi menjawab pertanyaan tadi ya terkait pesantren yang ikut andil dalam menjaga hutan dan bagaimana langkah-langkahnya. Eh, Masih ada banyak ternyata pertanyaannya di kolom chat dan mungkin juga dari peserta lainnya yang mau open mic, tapi sayang sekali waktunya sangat terbatas sore hari ini dan kita juga sudah cukup banyak lewat waktunya. Tapi terima kasih banyak kepada para narasumber ya yang telah memaparkan materinya, kemudian juga berdiskusi tadi di sesi tanya jawab. Em, Kalau begitu, karena keterbatasan waktu, izinkan saya untuk melanjutkan kembali ya, Pak Fahrudin, Bu Is, dan juga Bu Hening ke sesi berikutnya yang akan diwakilkan oleh tim WRI Indonesia untuk membahas tentang rangkaian kegiatan Hazanah Hutan sebagai bagian dari rangkaian kegiatannya WRI Indonesia. Kalau begitu, kami persilahkan saja untuk selanjutnya kepada Mbak Hani selaku Senior Communications Coordinator yang akan membahas tentang rangkaian Hazanah Hutan. Silahkan Mbak Hani. Oke, terima kasih banyak. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai beberapa rangkaian kegiatan em, terkait Hazanah Hutan. Jadi kita punya 2 kegiatan. Yang pertama adalah masterclass dan juga lomba. Yang pertama ini ada masterclass. Masterclass ini adalah sesi online, sesi belajar online gitu ya. Jadi teman-teman bisa belajar lebih lanjut tentang hutan dengan berbagai topik. Ada 4 topik yang kita hadirkan di campaign Hazanah Hutan ini. Teman-teman bisa lihat detailnya nanti. Bisa lihat di layar dan nanti juga akan kita share. Boleh di next. Yang kedua adalah kompetisi konten. Jadi kita pengen ajak teman-teman semua untuk saling berbagi informasi, pengalaman, cerita, dan pengetahuan. Nah, mungkin yang tadi juga udah di-share sama pembicara-pembicara kita, atau pengalaman teman-teman sendiri, atau pengetahuan teman-teman sendiri yang terkait tentang hutan. Kita punya 3 topik yang bisa dipilih. Ada hutan untuk pangan, hutanku sejahtera, dan hutan lestari. Nanti Ini Kak. akan ada hadiahnya, tenang aja. Untuk Oh, teman-teman pemenangnya, nanti masing-masing topik ini pemenangnya akan dapetin hadiah berupa uang tunai 500.000, terus nanti ada adopsi pohon, dan juga ada seri buklet eksklusif terkait sistem pangan berkelanjutan. Next, boleh. Caranya gimana sih ikutannya? Gampang, tinggal follow akun Instagram WRI dan Sistem Pangan Lestari, terus upload di akun teman-teman sendiri.
Terus ini ada captionnya harus memuat apa saja, bisa dilihat di sini dan juga di link yang sudah tertera. Deadline-nya adalah 13 Maret, hari Jumat ya, 13 Maret jam 11.59 malam. Eh, itu aja. Nanti semua informasinya bisa, next boleh? Bisa diambil dari link bit.ly/hazanahutan 2026. Ini link yang sama di tempat teman-teman juga daftar untuk ikutan webinar ini. Jadi link Hazanah Hutan 2026 ini bisa di-save. Informasi tentang masterclass dan quiz dan lombanya juga ada di link tersebut. Demikian dariku, kembali ke Desvita. Oke, terima kasih banyak Mbak Hani atas pemaparannya tadi ya terkait rangkaian kegiatan Hazanah Hutan. Pastikan untuk semuanya mencatat tadi linknya dan ikutan rangkaian acaranya karena ada banyak kegiatan seru dan juga kuis-kuis yang berhadiah ya. Nah, ngomongin kuis yang berhadiah di webinar kali ini juga akan ada. Kita menutup acara webinar hari ini dengan kuis berhadiah. Mungkin boleh digeser ke slide berikutnya. Jadi ada beberapa syarat juga untuk teman-teman bisa mengikuti kuisnya. Yang pertama memiliki akun e-wallet dengan nama pribadi, terus juga kalau menang nanti bersedia untuk mengisi formulir dan mengirimkan soft copy KTP-nya. Dan kuis ini sangat disayangkan tidak berlaku ya untuk karyawan WRI Indonesia. Jadi yang masih ada di ruangan, mungkin karyawan teman-teman WRI Indonesia belum bisa untuk mengikuti. Dan ini ada hadiahnya berupa e-wallet untuk para pemenang. Bisa dilihat di layar presentasi juga. Nanti akan kita umumkan lagi ya terkait dengan bagaimana pengirimannya. Mungkin bisa lanjut ke kuisnya. Silakan untuk meng-scan QR code di layar atau masuk ke website kahoot.id dan memasukkan game PIN-nya yang tertera di layar 9260115. Mungkin dari operator bisa memberikan cue juga kalau misalnya semua sudah masuk ya ke Kahoot biar kita bisa segera memulai. Untuk para peserta yang mengikuti kuis berhadiah ini juga nanti bebas untuk menggunakan nickname-nya selama tidak mengandung dan menyinggung sara. Kemudian juga nanti jika menang wajib untuk membuka mikrofon saat dipanggil untuk bisa menyebutkan nickname-nya. Kemudian nanti juga kalau dalam hitungan kelima pemenang tidak bisa menggunakan mikrofon, maka pemenang didiskualifikasi dan akan turun ke peringkat berikutnya. Kita panggil yang menang dengan poin tertinggi yang berikutnya gitu ya. Bentar ya, aku coba share screen dulu. Oke, kalau ada yang kesulitan mungkin bisa disampaikan di kolom chat ya. Boleh dong dikasih reaksinya ke para peserta kalau semuanya udah join. Udah ada beberapa. Udah ada 8 dari kurang lebih kalau di ruangan Zoom ini ada 39 orang. Mungkin kita bisa tunggu berapa menit lagi sampai jam 17.45 mungkin ya, tepat 4 nih. Menit 2 menit kita tunggu semuanya. Mungkin bisa sambil di-recall lagi ya materi-materi dari ketiga narasumber tadi, karena kuisnya nggak akan jauh-jauh dari yang sudah dipaparkan. Oke, kita mulai.
Kapan Hari Hutan Internasional diperingati setiap tahunnya? Ayo, ini cepet-cepetan ya. Kalau main berarti untuk dapat poin paling. Hanya cepet, tapi harus tepat juga. Dua, satu. Oke, berarti mayoritas semuanya udah bener ya jawabannya. 21 Maret. Mungkin kita bisa lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Sebutan untuk istilah kawasan konservasi yang ini berarti dari pemaparannya Pak Fahrudin tadi ya. Oke, siapakah yang di posisi pertama? Oke. Selanjutnya, apa nama kawasan konservasi untuk sungai dan sumut tadi ya? Wah, Alex Ibrahim masih nomor satu ya. Jadi yang lain segera recall kembali materinya. Nanti pertanyaan juga. Oke, berganti lagi posisinya. Selanjutnya, nama ibadah penghormatan. Wah, keren semuanya hampir benar ya. 14 orang. Cuma satu mungkin yang beda jawabannya. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Sil al Seberapa relevan topik webinar ini? Nah, kita udah mulai masuk ke pertanyaan refleksi ya.
Berarti kalau begitu pertanyaanku udah habis. Kita tunggu ya siapa yang sampai kita di akhir nanti. Seberapa puas Anda dengan webinar ini? Oke, siapakah yang ada di podium 1, 2, 3? Selamat kepada Indomie Goreng. Ini yang kedua dari Alex Ibrahim. Dan yang menjadi juara 1 di hadiah adalah FX Aditya. Mungkin pada ketiga pemenang yang merasa nickname-nya adalah ketiga yang ada di podium ini bisa on mic ya. Boleh, silakan. Biar kita tahu namanya siapa. Biar Halo, halo Kak. Selamat sore Kak, saya Indomie Goreng. Oh, Namanya siapa tuh? dan Indomie Goreng. Kang Wildan Indomie Goreng ya. Oke. Halo Kak. Terus ini MF Aditya. Ya, itu saya Kak. Namanya sesuai. Tadi ada satu lagi Alex Ibrahim, mungkin boleh on mic juga. Halo Kak, saya Alex Ibrahim. Ibrahim sudah juga. Oke. Semua pemenangnya sudah on mic dan sudah tahu juga tadi namanya siapa saja. Selamat kepada ketiga pemenang dari kuis berhadiah webinar Khazanah Hutan hari ini. Nanti di rangkaian acara berikutnya juga akan ada banyak ya kegiatan-kegiatan yang gak kalah seru dan juga ada banyak kuis-kuis lainnya. Dan kuis berhadiah tadi menutup rangkaian kegiatan agenda dari webinar Khazanah Hutan hari ini. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Mas Tommy, kemudian Bapak Fahrudin Mangunjaya, Ibu Is, dan Ibu Henning atas waktu dan pengetahuan yang telah dibagikan kepada seluruh peserta webinar hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menginspirasi kita semua untuk menjaga alam sebagai bagian dari nilai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kalau begitu, saya Desvita Trianingrum dari WRI Indonesia selaku moderator izin untuk menutup acara hari ini. Sampai bertemu di rangkaian Khazanah Hutan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om. Sampai jumpa semuanya. Selamat sore.